من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tak bosan-bosannya kita mengucapkan kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam bentuk nikmat dan karunia-Nya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita. Sebagaimana firman-Nya wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan kepada kalian nikmat-nikmat kalian, baik nikmat yang zahir yang nampak maupun nikmat yang batin yang tidak nampak. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan nikmat-nikmat yang kalian dapatkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka sama sekali kalian tidak akan bisa menghitung nikmatnya. Kewajiban bagi kita selaku hamba Allah adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sangat banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kewajiban bagi kita adalah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kalau bukan karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita menuju ke mushola ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kalau bukan karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita tidak bisa tergerak hati kita ini untuk duduk di majlis ilmu niki. Ya, majlis ilmu disifati oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai taman dari taman-taman surga. Ya, duduknya kita di sini ini seakan-akan kita duduk di taman surga. Bagaimana ya kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hati ketika kita duduk di taman surga? Apalagi majlis ilmu ini adalah taman surga. Ya, sekarang kalau kita duduk di taman ini, kemudian ada pemandangan yang sangat indah, suara air, suara burung, ya, kemudian pepohonan-pepohonan yang hijau, ya, itu semua membuat kita menjadi tenang. Begitu pula duduknya kita niki di majlis ilmu, ya, ini adalah kita duduk di taman-taman surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka singgahlah kalian, diamlah kalian di taman surga tersebut. Qalu, kemudian para sahabat bertanya,
Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman surga itu wahai Rasulullah? Qal hilakudz dzikr. Taman surga itu adalah halaqah-halaqah zikir. Halaqah-halaqah yang dimana di sana dikaji qala Allah dan qala Rasul, itu adalah taman surga. Itu yang membuat hati kita itu menjadi tenang. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum, suatu kelompok duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah, ya, seperti niki. Untuk apa? Mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan pada orang-orang tersebut. Ya, kita akan mendapatkan ketenangan karena ketenangan dan kebahagiaan itu ada pada hati kita. Seandainya kebahagiaan niki ada pada harta yang banyak, ya, betapa banyak orang-orang yang kaya raya. Lihat apakah mereka bahagia? Lihat Qarun, orang yang terkaya. Orang-orang kaya untuk mendapatkan yang namanya ketenangan itu mereka beli apa? Ya, obat tenang. Ya, pergi ke tempat-tempat, ya, pemandangan-pemandangan yang indah untuk mencari ketenangan. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kalian ingin mendapatkan ketenangan, duduk di majelis ilmu. Dengarkan qala Allah, dengarkan sabda Rasulullah SAW, kaji agama kalian, itu yang membuat kalian tenang. Ya, makanya ada perkataan salah seorang ulama salaf. Beliau mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk." Seandainya para raja, para presiden, ya, wa abnaul muluk, anak-anak raja, ya, mereka mengetahui apa yang kami dapatkan dari ketenangan ini, la jaliduna alaihi bisuyub, la jaliduna alaina bisuyub, ya, mereka akan memenggal leher kita, leher kami dengan pedang-pedang mereka. Karena ketenangan dan kebahagiaan itu ada pada hati. Orang kaya bahagia, orang miskin bisa bahagia, pemerintah, rakyat bisa bahagia, ya, karena ketenangan dan kebahagiaan itu ada pada hati kita. Sekarang bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan niki? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk mendapatkan kebahagiaan, man amila salihan min dzakarin au untha, barang siapa yang melakukan amal soleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah termasuk orang yang beriman, niki ganjarannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pertama, orang yang beramal soleh, kemudian dia beriman, dia akan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia. Syaratnya apa niki? Beramal soleh. Apa niki amal soleh? Melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mengerjakan semua bentuk perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita, dan menjauhi semua bentuk larangan yang Allah dan Rasulnya larang kita untuk kerjakan. Itu adalah amal soleh, dan kita beriman, termasuk orang yang beriman, insya Allah itu akan bisa akan menjadikan hati kita ini tenang. Jadi duduknya kita di sini, ya, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan ketenangan. Sekarang ada mungkin yang bertanya, ana atau tiang niki sudah sering duduk di majelis ilmu, tapi kok ya masih gelisah, ya, masih gelisah, ana tidak mendapatkan ketenangan. Berarti yang perlu ditanyakan niki adalah keikhlasan niat kita. Duduknya kita di majelis ilmu niki niatnya untuk apa? Ya. Duduknya kita di majelis ilmu, ya mungkin hanya tubuh kita saja yang duduk, tapi pikiran kita ke sana kemari. Ya, jasad kita saja yang duduk di sini, tapi pikiran kita sana jauh, tidak mendengarkan apa yang disampaikan. Jadi perbaiki niat kita, ikhlaskan niat duduk kita niki karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kebodohan dari kita.
Karena ilmu niki ya ibadallah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sangat banyak. Ya, ilmu niki sangat banyak dan kita sangat membutuhkan yang namanya ilmu. Kita beribadah tanpa ilmu tidak ada artinya ibadah kita niki. Kita mau sholat niki, tapi kita tidak mengetahui ilmu tentang sholat. Sholat kita tidak akan diterima. Kita mau pergi haji, kita tidak mengetahui ilmu tentang haji. Bagaimana haji kita akan diterima? Oleh karena itu ilmu ini sangat penting, ya, sangat penting. Kita ya kalau makan dan minum kita sehari butuh berapa kali? Ya 3 kali. Ya. Kalau ilmu ini 24 jam kita butuh yang namanya ilmu. Kita mau berbicara harus dengan ilmu. Kita mau melakukan sesuatu harus dengan ilmu. Ya. Kita sangat butuh dengan ilmu. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sehari semalam berapa kali niki kita ucapkan alhamdulillah? Berapa kali kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin? 17 kali. Ya, 17 kali setiap salat alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah. Ini bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat serta salam terus kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia, sosok manusia yang pernah ada di atas muka bumi niki, yang mengajarkan kepada kita mana jalan terang menerang, mana jalan gelap gulita, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Dialah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat serta salam kita aturkan pula kepada keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali niki kita akan sedikit membaca sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau masih hidup niki, anaknya Syekh Abdul Muhsin, bapaknya juga masih hidup, dan Syekh Abdul Razak sering niki ke markas juga pernah. Ya, niki kitabnya insyaallah kita akan baca, judulnya Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Ya, ada 10 kaidah dalam mensucikan hati. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Beliau di sini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala mengatakan dalam muqaddimahnya, fan nafsu allati baina jambil insan amruha azim. Jiwa yang ada antara manusia niki adalah perkara yang sangat agung. Wa sya'nuha kabir, dan jiwa niki urusannya sangat besar. Kenapa? Lihat di dalam surah Asy-Syams. Di dalam surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Di sana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang sangat besar dan banyak. Apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, ini menunjukkan makhluk itu sangat mulia, sangat agung. Di sini pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Asy-Syams, langit. Kemudian bulan, waktu siang hari, kemudian malam hari, langit, bumi. Nah, ini makhluk-makhluk Allah yang besar. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk niki. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang besar, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pentingnya mensucikan hati. Qad aflaha man zakkaha. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar. Ya. Kami ulangi, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluk itu sangat agung dan mulia. Contoh yang lain, wal asr, demi masa. Berarti waktu ini sangat penting dalam kehidupan kita ini. Wal fajr, demi subuh. Berarti waktu subuh ini ada keistimewaannya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang sangat besar. Matahari, bulan, langit, bumi, waktu malam, siang hari. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Ya,
setelah bersumpah Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ya, ini ya maksudnya adalah pentingnya kita mensucikan hati kita, ya, mensucikan hati kita dari noda-noda, ya, noda-noda syirik, noda-noda maksiat, dosa. Nah, kemudian beliau hafizahullah mengatakan qauluhu azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, ya, ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya. Asluz zakah, asal dari kata az-zakah di sini, hiya az-ziyadatu fil khair, yaitu tambahan dalam kebaikan. Wal muradu bil ayah huna, dan yang dimaksud dalam ayat niki, annaman sa'a fi tazkiyati nafsihi, yaitu orang-orang yang berusaha untuk mensucikan hatinya dan memperbaikinya, wasumuwiha, dan memuliakan hatinya dengan cara apa? Bil istiktsari minat ta'ati wal khairat, yaitu dengan cara memperbanyak melakukan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Kemudian wal ibti'adi 'anis syururi wasayyi'at, dan kita menjauhi segala bentuk keburukan, maka tahaqququ falahuhu, maka kita akan mendapatkan keberuntungan dalam mensucikan hati. Dengan cara apa niki? Yang pertama dengan cara memperbanyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan, serta menjauhi semua bentuk keburukan dan dosa. Kalau kita bisa melakukan hal seperti ini, qad aflaha man zakkaha, maka kita telah beruntung dalam mensucikan hati kita. Kemudian firman Allah, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi, ya, orang yang mengotori jiwanya. Aslut tad wa qama'aha wa ahyub, dan dia menahan dan mencelakakan hatinya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Hatta sorot nafsan dani'ah, sampai jiwanya itu menjadi jiwa yang tercela. Wadhi'ah, jiwa yang kotor, yang kasar. Munhattah, jiwa yang hina. Wastahaqqat bidzalika al-khaybah wal khusran wal iyadu billah, maka pantaslah dia mendapatkan al-khaybah, kegalauan atau kegagalan, wal khusran, kerugian, wal iyadu billah. Ya, jadi yang membuat hati kita niki jadi kotor, yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang, ya, yang hina, yang keji, ya, berbuat dosa, berbuat maksiat, ini yang membuat hati kita ini menjadi kotor. Sebaliknya tadi apa yang membuat hati kita menjadi hati yang bersih, itu dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan, serta menjauhi semua bentuk keburukan dan dosa tersebut. Fan nufusu asyarifah la tardha minal asya illa bi'a'laha. Jiwa yang mulia itu tidak ridha melainkan dengan sesuatu yang tinggi. Tidak ridha melainkan dengan sesuatu yang tinggi, dan wa afdaliha, sesuatu yang mulia, yang afdal, wa ahmadiha, sesuatu yang terpuji, wan nufus ad-dani'ah tahumu haulad danaat, dan jiwa yang hina itu akan menyitari, akan mengelilingi, ya, hal-hal yang hina pula. Jadi jiwa kita yang yang mulia niki, dia tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Ya, kalau kita ingin mensucikan hati kita ini, ya, sebenarnya hati kita ini mulia, ya, yang membuat dia kotor siapa? Kita. Yang membuat jiwa kita niki kotor kita. Nah, sehingga kita mengelilingi perkara-perkara yang hina juga. Sebagaimana di sini kata Syekh Hafizahullah, wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u dzubab 'alal aqdar. Ya, jiwa yang kotor itu bagaikan dzubab, lalat. Ya, lalat biasa di mana dia hinggap niki?
ya di tempat-tempat yang kotor. Ya. Begitu pula jiwa yang kotor, ya, dia akan hinggap di tempat-tempat yang kotor. Jiwa yang hina, dia akan hinggap di tempat-tempat yang hina. Sebaliknya, jiwa yang bersih, ya dia akan hinggap di tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya langsung sini kita akan ya membaca. Bismillah. Al-Qaidah al-Ula, kaidah yang pertama dalam pensucian hati. Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah mengatakan, asal atau sumber dalam pensucian jiwa. Ya. Apa niki tauhid? Tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Ya. Tauhid artinya kita mengesahkan Allah di dalam ibadah. Tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah di dalam ibadah. Jadi kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Apa niki ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ya. Ibadah niki sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah kata beliau ismun jami', sebuah nama yang mencakup kullu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah. Ya. Kalau kita mengerjakan, misalkan Allah bilang A, kita kerjakan A. Ini dicintai oleh Allah. Jangan kerjakan B, kita tinggalkan B ini. Nah, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala baik dari ya. Ada tujuannya. Yaitu dengan tauhid ini. Tauhid ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Yaitu agar kita beribadah hanya kepada Allah. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan mengadakan kita di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa harapkan pahala yang nanti akan kita diberikan di akhirat. Ya. Kemudian beliau hafizahullah mengatakan wa huwa aidan mihwaru da'watil anbiya war rusul. Dan tauhid niki adalah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Allah yang mengutus niki. Ani'budullah. Allah mengutus rasul-rasul tersebut untuk apa niki? Ani'budullah, untuk menyembah Allah. Niki firman Allah niki. Allah yang mengatakan seperti ini. Ini tugas Rasul dan para nabi yang pertama kali mengajarkan umatnya untuk mentauhidkan Allah, ya, untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kemudian wajtanibut tagut, menjauhi tagut, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah, ya. Karena ya dari zaman dahulu banyak sekali itu orang-orang yang menyembah sesembahan selain Allah. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah bebatuan, ya. Banyak sekali, ya. Itu sesembahan-sesembahan ya selain Allah. Ini tugasnya para rasul. Yang pertama apa? Mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Karena yang menciptakan kita niki siapa? Allah. Yang memberikan kepada kita rezeki siapa? Allah. Yang mengatur semua urusan kita siapa? Allah. Kalau kita beribadah kepada selain Allah, berarti kita durhaka. Coba niki sekarang, bapak kasih anaknya dari kecil, dibesarkan, dikasih makan, dikasih minum, dikasih uang, sampai besar, ya, sampai dia menikah. Tapi anak bapak tidak mengaku bapak adalah bapaknya. Bagaimana? Marah. Iya, marah. Sekarang ini Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kepada kita rezeki, Allah yang mengatur semua urusan kita. Dia menghidupkan kita, mematikan kita, menghidupkan kita lagi. Tahu-taunya kita beribadah kepada selain Allah. Allah murka. Ya, Allah marah sama orang-orang seperti itu.
Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, tauhid yang pertama tadi, tauhid adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pokok dakwah para rasul itu adalah tauhid. Ya, tauhid, mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidu huwa awwalu ma yajibu 'alal insan lidukhuli fi dinil Islam. Dan tauhid adalah perkara yang pertama kali apabila seseorang itu mau masuk ke dalam Islam. Ya, dia harus mengucapkan tauhidnya 2 kalimat syahadat. Kalau orang non-Islam mau masuk ke agama Islam, jadi dia harus mengucapkan tauhid pertama. Ya, kenapa? Ya, karena mereka sebelum memeluk agama, maka yang pertama kali apabila mereka ingin masuk ke agama Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'ala da'iyah ila Allah azza wa jalla ay yu'allimahu linnas. Begitu pula perkara yang pertama kali yang wajib disampaikan oleh seorang dai, penyeru kebenaran, adalah tauhid. Dalilnya kama alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal indama ba'athahu ilal Yaman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka awalilah dakwahmu kepada mereka dengan apa? Mentauhidkan Allah. Ajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ajak mereka mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini, ya. Jadi perkara yang pertama kali yang harus disampaikan oleh seorang dai. Karena seorang dai itu adalah pewaris para nabi dan rasul. Nabi dan rasul, ya, dakwah mereka apa yang pertama kali? Tauhid. Begitu pula seorang dai harus mendakwahkan tauhid. Nah. Wa qad tawa'ada Allah Subhanahu wa ta'ala alladzina la yazkuna anfusahum bitauhid wal iman bil adzabis syadid yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengancam orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid, tidak mensucikan jiwanya dengan iman. Mereka diancam dengan apa? Azab yang sangat pedih, azab yang sangat berat pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wailul lil musyrikin, dan celaka bagi orang-orang musyrik. Ya. Celaka bagi orang-orang musyrik. Mohon maaf niki, siapa orang-orang musyrik niki? Ya, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Niki orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman celaka. Celaka bagi orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Ya. Ibadah niki banyak niki bentuknya, ya. Contoh ibadah misalkan apa niki? Ya. Adzabah. Apa itu adzabah? Menyembelih. Ya. Sesembelihan niki atau menyembelih niki termasuk ibadah. Jadi kalau ibadah niki kita harus peruntukkan ke siapa? Kepada Allah. Nanti mereka di akhirat termasuk orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang berbuat syirik, ya, niki syirik niki lawan dari tauhid. Syirik apa niki? Syirik al-ibadah li ghairillah, beribadah kepada selain Allah, niki syirik. Kalau tauhid kita ulangi lagi apa? Ifradullah bil ibadah. Ifradullah fil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ya. Tadi ibadah apa niki ibadah? Pengertian ibadah, ya, segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari ucapan. Coba dari ucapan apa niki yang dicintai? Zikir. Kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in. Zikir. Kemudian apa? Membaca Al-Quran,
Ya, niki ibadah, ucapan-ucapan yang baik, ya, mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik niki ibadah. Miskin di kampung niki. Ya, nanti apa kata orang nanti? Nah, ini niki niatnya biar dikatakan apa? Orang dermawan. Oh, biar nanti orang-orang memuji tiang niki. Ya, oh ini fulan ini yang kaya ini, masya Allah. Kekayaannya itu untuk dibagikan kepada orang. Alhamdulillah, saya dipuji sama mereka. Nah, niki apa? Sudah salah ibadahnya. Nah, makanya di dalam sebuah hadis niki ada 3 orang nanti yang akan menjadi korek api neraka pertama kali, dibakar. Yang pertama dalam hadis niki dijelaskan orang yang mati syahid. Tiang tanya pelunggu sami niki mati syahid niki mulia? Sangat mulia. Mati syahid. Mati syahid niki meninggal apa? Dalam keadaan perang melawan orang kafir. Mati syahid. Kok bisa dia menjadi korek api neraka pertama kali? Apanya yang salah niki? Niatnya, tauhidnya yang salah. Niatnya dia ini supaya dipanggil orang yang pemberani. Dia ikut perang, kemudian mati dalam peperangan. Tujuannya apa? Biar dikatakan pemberani. Oh, saya sudah paling depan. Ya, supaya dikatakan pemberani. Niatnya yang salah, tauhidnya yang salah. Amalannya masya Allah luar biasa, bagus, mulia. Tapi niatnya niki yang salah. Nah, niki orang yang pertama kan. Yang kedua apa? Al-alim wal qari. Orang yang alim, orang yang berilmu, ustad, tuan guru, ya, kiai, buya. Tiang tanya pelungguh sami niki, mulia enggak jadi ustad niki? Sangat mulia, beralim. Kok bisa dia jadi apa? Korek api pertama kali nanti, api neraka. Kok bisa? Apanya yang salah? Tauhidnya yang salah. Niatnya yang salah niki. Ya. Dia menuntut ilmu atau menjadi orang alim. Nah, menuntut ilmu supaya dikatakan orang alim. Oh, sekarang saya ingin menuntut ilmu nanti supaya di kampung saya orang-orang memanggil saya Pak Ustadz. Supaya orang-orang memanggil saya Tuan Guru Haji. Supaya orang-orang memanggil saya Pak Kiai. Ini kan panggilan-panggilan atau gelar-gelar yang mulia. Dihormatin nanti. Kalau jadi ustadz dihormatin. Jadi tuan guru dihormatin. Mau jalan saja sudah digelarkan karpet warna merah atau biru. Ya, digelarin untuk jalan. Dihormatin. Datang ke undangan-keundangan. Dihormatin. Nah, ini tujuannya. Salah. Biar dikatakan ustadz. Biar dikatakan tuan guru. Biar dikatakan kiai. Niki niatnya yang salah. Makanya dia yang dibakarkan korek api neraka. Dia yang dibakarkan pertama kali. Qori. Orang yang qori. Apa qori niki? Baca Al-Quran. Orang pembaca Al-Quran. Masya Allah. Ngasar ya. Biasa kita dengar qori. Ngasar ya. Qori. Dia juga ini bagaimana lihat ibadahnya, amalannya, amalan mulia niki. Baca Al-Quran, Masya Allah. 1 huruf saja yang kita baca Al-Quran berapa? 10. Bagaimana kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Berapa huruf sudah niki? Belum Ar-Rahmanir Rahim. Baru selesai surah Al-Fatihah, berapa pahala yang akan kita dapatkan? Apalagi kita baca Al-Baqarah dari awal sampai selesai. Masya Allah, luar biasa pahala yang akan kita dapatkan. Kita akan mendapatkan pahala dengan syarat apa? Ikhlas. Ya. Jadi qori niki, ya, dia membaca Al-Quran atau orang yang membaca Al-Quran niki supaya mendapatkan gelar apa? Qori. Masya Allah, bacaannya ini luar biasa, bagus ini. Ya. Didengar, saya sudah dapat ini gelar qori ini. Orang-orang mungkin saya qori. Nah, ini tujuannya. Makanya apa? Dia menjadi apa? Korek api. Jadi qori di dunia, di neraka jadi korek. Jadi korek api nanti di sana. Yang ketiga. Siapa yang ketiga? Orang yang kaya, orang yang dermawan.
Ya, orang yang dermawan, punya fulus yang banyak. Mungkin di kampungnya, Masya Allah, dia termasuk orang yang memiliki rumah yang bertingkat. Paling besar rumahnya. Kemudian uangnya berlipat-lipat, banyak. Mobilnya berkilat. Ya. Istrinya memikat. Masya Allah. Ya. Rumahnya bertingkat, uangnya berlipat-lipat, mobilnya berkilat, istrinya memikat lagi. Masya Allah, luar biasa ini ya. Ada yang seperti itu Niki? Ya. Nah, jadi orang yang kaya, ya, orang yang kaya, dermawan, dia mengeluarkan sebagian dari hartanya, dibagikan ke fakir miskin. Ini minta tolong bagikan ke fakir miskin. Jangan lupa sebut nama saya. Oh, Niki yang mau bagikan fulan, bapak Niki yang mau bagikan. Dikenal semua. Tujuannya untuk apa? Biar dikenal, biar dipanggil apa? Orang dermawan, orang yang baik. Ya, ini tujuannya. Yang tanya lagi sekali, perbuatannya baik Niki? Sangat baik. Apanya yang salah? Niatnya. Oleh karena itu sangat penting Niki, perkara niat Niki, perkara tauhid Niki sangat penting. Ya, jangan sampai nanti ya amalan-amalan kita yang sangat banyak itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada artinya, sia-sia. Ya, dalam surah Al-Ghasyiyah apa firman Allah? Amilatun nasibah, amilah, banyak beramal. Ini orang ini termasuk orang yang paling banyak beramal, tapi nasibah, tidak ada artinya amalannya itu. Dia mungkin sholat rajin, baca Al-Quran rajin, tapi tidak ada artinya. Apa yang membuat tidak ada artinya niki bapak-bapak? Niatnya. Makanya perlu kita menghadirkan hati kita niki ketika beribadah. Kita mentauhidkan Allah ketika beribadah. Ya. Ya, sangat perlu. Ya. Makanya salah seorang tabi'in yang bernama Abu Ali, beliau Abu Ali Fudail bin Iyad, pernah ditanya tentang sebuah ayat yang berbunyi liyabluwakum ahsanu amala. Surah Al-Mulk apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Ya. Ahsanu amala, apa yang dimaksud dengan amalan yang baik? Ya. Apa kata Fudail bin Iyad, seorang tabi'in yang mungkin dulu pernah kita bahas apa itu tabi'in. Ya, ada yang masih ingat niki? Pasti yang di sini tabi'in sahabat. Siapa mereka tabi'in? Orang yang bertemu sahabat, tidak bertemu sama Rasulullah, benar. Bertemu sahabat, Rasulullah nggak bertemu dia. Nah, kemudian beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, meninggal dalam keadaan beriman. Ya, kita mengatakan meninggal itu untuk manusia. Kalau mati ini kawa, ya hewan mati ini kinal. Ya, jadi tabi'in niki jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah orang-orang yang bertemu dengan para sahabat. Dan dia beriman kepada Nabi. Meninggal dalam keadaan iman. Niki namanya tabi'in. Kalau sahabat, apa sahabat? Bertemu dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, meninggal dalam keadaan iman. Bagaimana sekarang kalau ada orang yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman? Sahabat? Tidak. Bertemu dengan Nabi dan meninggal tidak beriman kepada Nabi. Bagaimana? Tidak termasuk sahabat. Jadi sahabat niki bapak-bapak, yaitu orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian apa? Meninggal dalam keadaan iman. Kalau tabi'in bertemu dengan sahabat yang bertemu sama Nabi tadi, kemudian beriman kepada Nabi, kemudian apa? Meninggal dalam keadaan imannya. Meninggal niki ya. Jadi itu dia tabi'in. Fudail bin Iyad ini seorang tabi'in. Ya, jadi beliau mengatakan ketika ditanya yang dimaksud dengan ahsanu amala, ya, orang yang baik amalannya adalah akhlasuhu wa aswabuhu.
akhlasuhu, yaitu orang yang